Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penambatan CO2 atau karbon dioksida pada tumbuhan. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi, alangkah lebih baiknya kita memulai presentasi ini dengan membaca surat As-Saff ayat 9 dan ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dipresentasikan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Botani Farmasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI MSI. Baiklah, di sini anggota kelompoknya yang terdiri dari 7 orang. Yang pertama adalah Dewi Firmayani, yang kedua Lia Alfiana, yang ketiga Rosalinda Mahdalena Sinaga, yang keempat Adiani Maulinda, yang kelima Mautia Hazizah, yang keenam Claudi Pristamlani, dan yang ketujuh Cindy Marlina Tambunan. Baiklah, kita masuk ke penjelasan. Yang pertama akan dibacakan oleh Dewi Firmayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Firmayani. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Penambatan CO2 merupakan salah satu bagian dari proses fotosintesis pada reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan tahap sebenarnya dalam pembuatan bahan makanan pada fotosintesis. Energi yang telah dihasilkan selama reaksi terang akan digunakan sebagai bahan baku utama pembentukan karbohidrat. Proses fiksasi CO2 di stroma. Reaksi gelap terdiri dari 4 tahap, yaitu fiksasi CO2, reduksi PGA, regenerasi RUBP, dan sintesis glukosa. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa itu penambatan CO2 pada tumbuhan? 2. Bagaimana proses dan tempat terjadinya penambatan CO2 pada tumbuhan? Ada tujuan. Yang pertama, mengetahui apa itu penambatan CO2 pada tumbuhan. Kedua, mengetahui proses dan tempat terjadinya penambatan CO2 pada tumbuhan. Tinjauan pustaka. Penambatan CO2 atau fiksasi karbon adalah proses pengikatan atau penambatan karbon dioksida atau CO2 dari udara oleh senyawa karbon beratom C5 yang dikenal ribulose di fosfat pada reaksi gelap atau fotosintesis di dalam stroma, atau dapat dikatakan fiksasi karbon atau asimilasi karbon sebagai proses konversi karbon anorganik menjadi senyawa organik atau gula oleh organisme hidup. Fiksasi karbon atau asimilasi karbon mengacu pada proses konversi karbon anorganik menjadi senyawa organik oleh organisme hidup. Contoh yang paling menonjol adalah fotosintesis, meskipun kemosintesis adalah bentuk lain dari fiksasi karbon yang dapat terjadi tanpa adanya sinar matahari. Organisme yang tumbuh dengan memfiksasi karbon disebut autotrof. Autotrof termasuk fetoautotrof yang mensintesis senyawa organik menggunakan energi matahari. Oleh litoautotrof yang mensintesis senyawa organik menggunakan energi dari oksidasi anorganik. Heterotrof adalah organisme yang tumbuh menggunakan karbon yang difiksasi oleh autotrof. Senyawa organik digunakan oleh heterotrof untuk menghasilkan energi dan untuk membangun struktur tubuh. Karbon terfiksasi, karbon tereduksi, dan karbon organik adalah istilah yang setara untuk berbagai senyawa organik. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya, Lia Alfiana. Yang kedua, tempat terjadinya penambatan CO2. Karbon dioksida di udara masuk melalui stomata pada daun, kemudian karbon dioksida difiksasi terjadi pada reaksi gelap yaitu fotosintesis di dalam stomata. Siklus Kelvin disebut juga reaksi gelap yang merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam fotosintesis. Reaksi gelap adalah reaksi pembentukan gula dari CO2 yang terjadi di stroma. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Reaksi terjadi pada bagian kloroplast yang disebut dengan stroma. Bahan reaksi gelap adalah ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang dan CO2 yang berasal dari udara bebas. Dari reaksi gelap ini, maka dihasilkanlah glukosa yang sangat diperlukan
bagi reaksi katabolisme. Secara umum, reaksi gelap dapat dibagi menjadi 3 tahapan atau fase, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Reaksi gelap dimulai dengan pengikatan atau fiksasi 6 molekul CO2 ke 6 molekul gula 5 karbon, yaitu ribulosa 1 5-bifosfat. Dikatalisis oleh enzim ribulosa bifosfat karboksilase atau oksigenase atau Rubisco yang kemudian membentuk 6 molekul gula dan 6 gula karbon. Molekul 6 karbon ini tidak stabil, maka pecah menjadi 12 molekul 3 karbon, yaitu 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat kemudian difosforilasi oleh 12 ATP membentuk 1 3-bifosfogliserat. Kemudian difosforilasi lagi oleh 12 NADPH membentuk 12 molekul gliserahida. Kemudian 2 PGL digunakan untuk membentuk 1 molekul glukosa atau jenis gula lainnya. Sedangkan 10 molekul lainnya difosforilasi oleh 6 ATP untuk membentuk 6 molekul ribulosa 1,5 bifosfat. Proses pengikatan CO2 ke RUBP disebut fiksasi. Proses pemecahan molekul 6 karbon menjadi molekul 3 karbon disebut reduksi, dan proses pembentukan kembali RUBP dari PGAL disebut regenerasi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Fotosintesis ini disebut mekanisme C3 karena molekul yang pertama kali terbentuk setelah fiksasi karbon adalah molekul berkarbon 3-fosfogliserat. Kebanyakan tumbuhan yang menggunakan fotosintesis C3 disebut tumbuhan C3. Padi, gandum, dan kedelai merupakan contoh-contoh tumbuhan C3 yang penting dalam pertanian. Kondisi lingkungan yang mendorong fotoresepsi ialah hari yang panas, kering, dan terik, kondisi yang menyebabkan stomata tertutup. Kondisi ini menyebabkan CO2 tidak bisa masuk dan O2 tidak bisa keluar, sehingga terjadi fotoresepsi. Dalam spesies tumbuhan tertentu, ada cara lain fiksasi karbon yang meminimumkan fotoresepsi. 2 adaptasi fotosintetik yang paling penting ialah fotosintesis C4 dan CAM. Tumbuhan C4 dinamakan demikian karena tumbuhan itu mendahului siklus Calvin yang menyebabkan asam berkarbon 4 sebagai hasil pertama fiksasi karbon dioksida dan memfiksasi karbon dioksida menjadi APG disebut spesies C3. Sebagai spesies C4 adalah monokotil seperti tebu, jagung, dan lain sebagainya. Reaksi di mana karbon dioksida dikonversi menjadi asam malat atau asam aspartat adalah melalui penggabungannya dengan fosfoeolpirufat atau PEP untuk membentuk oksaloasetat dan PI. Pada tumbuhan C4 terdapat pembagian tugas antara 2 jenis sel fotosintetik, yaitu pertama sel mesofil, yang kedua sel-sel bundle sheath atau sel seludang berkas pembuluh. Sel seludang berkas pembuluh disusun menjadi kemasan yang sangat padat di sekitar berkas pembuluh. Di antara seludang berkas pembuluh dan permukaan daun terdapat sel mesofil yang tersusun agak longgar. Siklus Calvin didahului oleh masuknya karbon dioksida ke dalam senyawa organik dalam mesofil. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Adiani. Langkah pertama ialah penambahan CO2 pada fosfonilpirufat atau disingkat dengan PEP untuk membentuk produk berkarbon 4 yaitu oksaloasetat. Enzim PEP berkarboksilase menambahkan CO2 pada PEP. Karbon dioksida difiksasi dalam sel mesofil oleh enzim PEP karboksilase. Senyawa berkarbon 4 malat dalam hal ini menyalurkan atom CO2 ke dalam sel seludung berkas pembuluh melalui plasmodesmata. Dalam sel seludung berkas pembuluh, senyawa berkarbon 4 melepaskan CO2 yang diasimilasi ulang ke dalam materi organik oleh Rubisco dan siklus Calvin. Dengan cara ini, fotosintesis C4 minimumkan fotorespirasi dan meningkatkan produksi gula. Adaptasi ini sangat bermanfaat dalam daerah panas dengan cahaya matahari yang banyak. Dan di lingkungan seperti inilah tumbuhan C4 sering muncul dan tumbuh subur.
2.5. Tumbuhan CAM. Beberapa spesies tumbuhan mempunyai sifat yang berbeda dengan kebanyakan tumbuhan lainnya, yakni tumbuhan ini membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari. Kelompok tumbuhan ini umumnya adalah tumbuhan jenis sukulen yang tumbuh di daerah kering. Dengan menutup stomatanya pada siang hari, membantu tumbuhan ini menghemat air, dapat mengurangi laju transpirasinya, sehingga lebih mampu beradaptasi pada daerah kering. Selama malam hari, ketika stomata tumbuhan ini terbuka, tumbuhan mengambil CO2 dan memasukkannya ke dalam berbagai asam organik. Cara fiksasi karbon ini disebut dengan metabolisme asam krasulase atau CAM. Dinamakan demikian karena metabolisme ini pertama kali diteliti pada tumbuhan dari famili Crassulaceae. Yang termasuk golongan CAM adalah Crassulaceae, Bromeliaceae, Liliaceae, Agapeaceae, Ananastomochus, dan Oncidium lonceanum. Jalur CAM serupa dengan jalur C4. Dalam hal karbon dioksida terlebih dahulu dimasukkan ke dalam senyawa organik intermediate sebelum karbon dioksida ini memasuki siklus Kelvin. Perbedaannya ialah bahwa pada tumbuhan C4, kedua langkah ini terjadi pada ruang yang terpisah. Langkah ini terpisahkan pada dua jenis sel. Pada tumbuhan CAM, kedua langkah ini dipisahkan untuk sementara. Fiksasi karbon terjadi pada malam hari, sedangkan siklus Kelvinnya berlangsung selama siang hari. Saya Muti Hadiza akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu adalah bab 3 aplikasi botani farmasi. Penambatan CO2 atau fiksasi karbon dapat digunakan dalam bidang botani, yaitu membantu dalam proses fotosintesis sehingga menghasilkan produk yaitu glukosa. Glukosa sendiri ini digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber energi yang memberikan manfaat bagi tanaman agar semakin kuat, lebat dan kuat. Bab 4 yaitu penutupan. Kesimpulannya, penambatan CO2 atau fiksasi karbon adalah proses pengikatan atau penambatan karbon dioksida dari udara oleh senyawa karbon beratom C5 yang dikenal ribulose difosfat. Pada reaksi gelap di dalam stroma atau dapat dikatakan fiksasi karbon atau asimilasi karbon sebagai proses konversi karbon organik karbon atau karbon dioksida menjadi senyawa organik oleh organisme dalam hidup. Reaksi gelap adalah reaksi pembentukan gula dari CO2 yang terjadi di stroma. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi pada bagian klorofas yang disebut stroma. Reaksi gelap dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu fiksasi, reduksi, regenerasi. Yang dimulai dari pengikatan atau fiksasi 6 molekul CO2 ke 6 molekul gula 5 karbon yaitu ribulosa 1,5 bifosfat dikatalis oleh enzim ribulosa bifosfat karboksilase yang kemudian membentuk 6 molekul gula 6 karbon. Molekul 6 karbon ini tidak stabil maka pecah menjadi 12 molekul 3 karbon yaitu fosfogliserat. Fosfogliserat kemudian difosforilasi menjadi oleh 12 ATM membentuk 1,3 bifosfogliserat yang akan difosforilasi lagi oleh 12 NADPH yang membentuk 12 molekul gliseraldehida. 3 fosfat atau PGAL 2 PGAL yang digunakan membentuk 1 molekul glukosa atau jenis gula lainnya. Sedangkan 10 molekul lainnya difosforilasi oleh 6 ATP untuk kembali membentuk 6 molekul ribulosa 1,5 bifosfat. Produk pengikatan CO2 ke RUBP disebut fiksasi, proses pemecahan molekul 6 karbon menjadi molekul 3 karbon disebut reduksi, dan proses pembentukan kembali RUBP dari PGAL disebut regenerasi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi botani farmasi. Penambatan CO2 atau fiksasi karbon dapat digunakan dalam bidang botani, yaitu membantu dalam proses fotosintesis sehingga menghasilkan produk yaitu glukosa.
Glukosa ini sendiri digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber energi, memberikan manfaat bagi tanaman agar semakin besar, lebat, dan kuat. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, penambatan CO2 atau fiksasi karbon adalah proses pengingkatan atau penambatan karbon dioksida atau CO2 dari udara oleh senyawa karbon beratom C5 yang dikenal ribulose difosfat atau ribulose bifosfat atau RUBP pada reaksi gelap atau fotosintesis di dalam stroma, atau dapat dikatakan fiksasi karbon atau asimilasi karbon sebagai proses konversi karbon anorganik atau karbon dioksida menjadi senyawa organik atau gula oleh organisme hidup. Yang kedua, reaksi gelap adalah reaksi pembentukan gula dari CO2 yang terjadi di stroma. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Reaksi terjadi pada bagian kloroplas yang disebut stroma. Reaksi gelap dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Dimulai dengan pengikatan atau fiksasi. 6 molekul CO2 ke 6 molekul gula 5 karbon yaitu ribulosa 1,5 bifosfat. Dikatalisis oleh enzim ribulosa bifosfat atau karboksilase oksigenase Rubisco yang kemudian membentuk 6 molekul gula 6 karbon. Molekul 6 karbon ini tidak stabil, maka pecah menjadi 12 molekul 3 karbon yaitu 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat kemudian difosforilasi oleh 12 ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. 1,3 bifosfogliserat difosforilasi lagi oleh 12 NADPH membentuk 12 molekul gliseralhida 3 fosfat atau PGAL. 2 PGAL digunakan untuk membentuk satu molekul glukosa atau jenis gula lainnya, sedangkan 10 molekul lainnya difosforilasi oleh 6 ATP untuk kembali membentuk 6 molekul ribulosa 1,5 bifosfat. Proses pengikatan CO2 ke RUBP disebut fiksasi. Proses pemecahan molekul 6 karbon menjadi molekul 3 karbon disebut reduksi. Dan proses pembentukan kembali RUBP dari PGAL disebut regenerasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.